Guru SDN Negeri Cipinang Utara 05 kelas 4 Jakarta Timur. Selamat pagi Bu Fadria. Selamat pagi Bu Wilda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Nah, mohon maaf ya Bu Fadria, saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang mengenai kegiatan observasi supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas Ibu nanti. Ya tidak apa-apa Bu, ini juga membantu pembelajaran saya. Mulai ya Bu ya, saling membantu. Baik Bu Zia, kita mulai ya. Siap Ibu Wilda. Ya. Pertanyaan pertama, CP atau TP apa yang akan Ibu sajikan pada pembelajaran besok? Pada CP atau TP yang akan saya sajikan mengenai gaya di lingkungan sekitar. Mengenai gaya berarti pembelajaran IPAS. ya. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Saya akan pakai PBL Bu, karena PBL itu nanti anak-anak dibagikan kelompok masing-masing. Sebelumnya saya memberikan materi dulu, nanti mereka akan mengerjakan LKPD, LKPD yang sesuai dengan materi. Ya. Apa alasannya Bu Fadria memilih metode tersebut? Karena materinya tepat untuk melakukan PBL. Kan kita tahu sains ya, mereka biar mencari tahu sendiri permasalahannya. Karena dengan mencari sendiri masalahnya mereka akan lebih. Alat dan bahan atau sumber belajar apa yang telah Ibu siapkan? Ya, seperti biasa aja ya Bu, saya sediain PPT, Infokus, sama LKPD itu kan. Sudah siap semua ya Bu? Nah, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan besok? Kan pertama ya pasti pembukaan ya Bu, pembukaan saya akan materi sebelumnya. Setelah itu selanjutnya saya akan menyampaikan materi tujuan pembelajaran materi hari ini, dan secara keseluruhan lah bagi kelompok dan mereka mencari permasalahan yang Sesuai ya dengan Lalu persiapan tertulis apa yang telah Ibu buat? Pasti sebelumnya saya sudah bikin RPP ya Bu, RPP-nya, LKPD-nya saya buat. Itu aja sih. PP yang penting itu ya. Nah, materi apa yang Bu Zia anggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Mungkin di gaya, macam-macam gaya ya Bu, karena itu hal-hal baru buat mereka. Mungkin itu sesuatu sehari-hari, tapi mereka jadi nggak tahu mana sih yang gaya gesek, mana yang gaya otot, gitu. Belum pemahamannya ya. Ya. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan siswa? Pasti mencari tahu ya, memecahkan masalah. Yang kedua, kompetensinya dia mengetahui materi ya soal gaya. Yang ketiga, kerjasama Bu, karena kan nanti kita bikin kelompok ya, bagaimana mereka memecahkan masalahnya dan mereka selesaikan bersama dengan teman-teman. Pertanyaan terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kalian? Mungkin dari kelompok ya Bu, anak-anak itu cenderung memilih teman yang nyaman. Ya, tapi saya berusaha untuk membagi itu secara random biar mereka belajar dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin di awal mereka akan ada gejolak ya, tapi setidaknya sebagai pembelajaran untuk mereka menerima teman-teman yang lain. Sip. Nah, baik Bu Fadria, saya harap pembelajaran Ibu nanti dapat berjalan dengan sukses, tujuan pembelajaran juga tercapai, semua murid bisa paham dengan materi yang akan disampaikan. Ya, demikianlah percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bu Fadria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah istirahat dan kenapa? Berarti yang masuk kenapa? Jatuh. Nah, setelah istirahat kalian sudah rileks. Nah, kita masuk pelajaran IPAS. Ya, tujuan pembelajaran hari ini coba. Tujuan pelajaran hari ini kita akan mempelajari soal macam-macam gaya. Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran macam-macam gaya, kita refleks lagi pelajaran sebelumnya. Ada yang tahu gaya itu
Yaitu apa, Em? Tarikan dan dorongan. Betul. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Setelah kalian tahu pengertian gaya, Ibu akan membahas soal macam-macam gaya. Oke, bisa dimulai? Siap. Oke, kita simak video. Gaya di sekitar kita. Nah, di sini dikatakan bagaimana kita memindahkan kontainer ini. Gambar ini besar teman-teman. Ayo, kira-kira kalau kamu jadi dua anak ibu, kontainernya diapain? Didorong dan ditarik. Satu tarik, siapa yang tarik? Siapa yang tarik? Baju apa? Tarik. Terus kalau pakai baju coklat? Oke. Kalau mereka melakukan itu, kira-kira pakai gaya apa ya? Gaya gesek. Satu lagi, kalau pakai tenaga manusia gaya apa? Berat ya kalau kayak gitu. Nah, di sini Ibu terangkan lagi ya. Gaya itu interaksi pada benda dalam bentuk betul prakarya, tarikan dan dorongan. Nah, kita mulai materi. Pertama, gaya otot. Segala sesuatu yang pakai tenaga disebut gaya otot. Ngapain sih kira-kira kalau pakai gaya otot? Ngapain? Kalau kayak gini pakai gaya otot gimana? Pakai tenaga. Lempar bola pakai gaya otot enggak? Angkat meja pakai gaya otot enggak? Oke, jadi disimpulkan ya, segala sesuatu yang pakai tenaga kita, manusia, disebut gaya otot. Apakah manusia saja yang punya otot? Siapa yang punya otot? Hewan. Contoh hewan yang pakai otot itu apa? Tidak ngapain? Narik delman. Ya betul, kuda yang narik delman itu. Bakar. Nah, kerbau ngapain biasanya? Membajak sawah. Lanjut ya. Nih, pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ juga ada yang namanya tulisan. Dia. Kita masuk ke gaya gesek. Gesek itu yang namanya gesek pertemuan antara dua permukaan. Oke? Nah, di sini dikatakan Ibu temuin. Bagaimana memperkecil luas permukaan benda? Gimana biar gaya geseknya nggak rusak? Ya, memberikan roda. Makanya biasanya kalau benda-benda yang berat daripada digesek, didorong, biasanya dikasih roda. Contohnya kulkas di rumah kamu,
Ada nggak yang bekas rumah kamu dikasih roda di bawahnya? Ya, itu untuk memperkecil kalau gesek. Dia kalau dari geseknya besar gimana? Ya, betul. Gesek namanya. Kalau di jalan terjadi kecelakaan. Makanya kamu kalau naik sepeda ya, apalagi motor, harus pakai apa biasanya? Yang memanfaatkan remnya tur ya, lanjut. Posisi lintas nih, apa yang mempengaruhi besar kecil gaya gesek? Posisinya, luasnya, sama permukaannya kasar atau tidak. Nah, bagaimana sih cara memperkecil gaya gesek? Pertama, memberikan pelumas atau oli. Pernah lihat oli? Warnanya apa? Hitam, pekat. Gunanya anak-anak. Sekarang Uzia akan memberikan kalian rokok. Sekarang Uzia akan membagikan kalian rokok. Kelompoknya yang sudah dibagikan kemarin nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kita akan membahas yang ada di LKPD kita. Ibu bagikan ya. Ibu jelaskan ya. Di LKPD ini ada 3 soal yang harus kalian diskusikan secara kelompok. Nanti salah satu kelompok akan maju untuk membahasnya. Tapi Ibu jelaskan. Perhatikan dulu, ayo kertasnya dilihat, LKPD-nya dilihat. Pertama, deskripsikan gaya yang terjadi. Ada gambar dong. A, B, C, D. Ya kan? Kalian sudah lihat. Kalian tentukan ini pakai gaya apa. Paham sampai sini? Paham. Yang kedua, gaya yang ada di sekitar. Perhatikan contoh cara membuatnya. Sekarang kita kalian menggambar aktivitas yang sering kalian lakukan menggunakan gaya. Di sini kan ada mendorong, mencampur, naik bendera, naik sepeda. Sekarang kelompok kamu di bagian kelompok 2, kalian gambarkan gaya apa yang sering kalian gunakan. Misal, ini kasih contoh doang ya, sedang menulis. Itu pakai gaya apa? Atau contoh main bola. Tapi kamu gambarin kamu lagi main bola. Ya, gambar orangnya, gambar kegiatannya. Yang ketiga, di situ ada studi kasus. Kalian tinggal jawab pertanyaannya saja. Paham? Ada yang mau bertanya? Ayo. Hah? Boleh dimulai ya? Ya. Ya, dikerjakan ya, diberi waktu 10 menit. Oke? Ya, digambar ya. Di situ saja nih. Gambar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajahnya Agustin, CGP Angkatan 8 dari SDN Cipinang Besar Utara 05. Kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan Bapak Fajri M. Santosa selaku pengajar praktik dan juga Ibu Fazria selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan 2 kegiatan, yaitu pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Nah, untuk diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, berefleksi supaya tahu tindak lanjut seperti apa dan bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung saja. Ya. Assalamualaikum Bu Fadria. Waalaikumsalam Bu Wilda. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Fadria, kemarin di hari Jumat saya sudah membersamai Bu Fadria dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Zia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Tentu saja senang ya Bu, karena saya bisa melihat anak-anak sudah mulai bisa berdiskusi dengan kelompok, sudah bisa mengeluarkan pendapatnya. Intinya tujuan dari pembelajaran saya sudah tercapai. Ya. Lalu ada tidak hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran di kelas kemarin? Ya, awalnya kan anak murid saya tuh kurang percaya diri ya. Saya mencoba dengan presentasi, anak-anak ternyata bisa. Mereka mengungkapkan pendapatnya dan ternyata diskusi kelompok itu efektif Bu. Ya, jadi sudah mulai efektif ya Ya. dalam diskusi. Ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Zia itu ada di nomor berapa untuk pembelajaran kemarin? Mungkin di skala 8 ya Bu. Karena ada beberapa yang harus saya perbaiki. Sudah cukup baik tapi ya dia di skala 8. Ya. Lalu apakah tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang kemarin Bu Zia laksanakan itu sudah berhasil? Alhamdulillah setelah saya melakukan penilaian ke anak-anak, hampir semuanya anak-anak bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sudah berhasil ya berarti ya. Ya. Tapi ada tidak hal-hal yang perlu Ibu Zia tingkatkan dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin? Ya pasti saya pengen berinovasi Bu, karena media di luar kampus sih banyak. Saya mau mencoba di kelas biar media pembelajaran lebih baik. Lebih baik lagi ya. Kira-kira media yang lebih baik lagi atau yang membuat anak-anak senang dan termotivasi itu seperti apa sih? Karena targetnya anak SD, pasti saya pengen anak-anak antusias, anak nyaman dan menyenangkan di kelas. Bagus ya. Jika sudah menemukan media yang menyenangkan dan menarik untuk anak-anak, kira-kira kapan Bu Zia bisa melaksanakan atau mempraktekkan media? Secepatnya ya Bu, karena memang itu sebuah kebutuhan ya kita mau menyediakan media. Oke. Lalu bagaimana komitmen Bu Zia dalam membuat pembelajaran yang menarik dan membuat anak-anak senang di kelas? Konsisten Bu. Jadi jangan kendor. Kayak saya akan berusaha terus cari media. Nanti kan anak ada titik bosannya, kita cari media baru. Karena anak-anak kan sukanya bermain ya. Iya, untuk karena anak SD. harus membuat media yang cukup menarik. Oke, terima kasih Bu Zia. Mungkin nanti next time saya bisa membersamai Bu Zia lagi ya di kelas ya. Terima kasih juga buat Bu Wilda atas ilmunya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.